Sebelum kita membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, kita harus mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah. Faktor yang pertama, terjadinya perang saudara. Perang saudara ini terjadi antara Khalifah kedua Walid bin Yazid dikalahkan oleh saudaranya, yaitu Yazid bin Al-Walid. Dikarenakan Yazid bin Al-Walid sakit dan kemudian ia wafat, lalu digantikan oleh Ibrahim bin Al-Walid, yaitu Khalifah ke-13 Bani Umayyah. Ibrahim Al-Walid dikalahkan oleh saudaranya, yaitu Marwan bin Muhammad, yaitu Khalifah terakhir Bani Umayyah. Perang saudara ini terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan. Faktor yang kedua yaitu terjadinya pemberontakan. Pemberontakan ini diakibatkan oleh kondisi di kerajaan sudah tidak nyaman yang diakibatkan oleh perang saudara itu sendiri. Pemberontakan ini terjadi ketika pemerintahan Khalifah ke-13 Bani Umayyah, yaitu Ibrahim bin Al-Walid, sekitar tahun 749 Masehi, dan pemberontakan ini terjadi sampai Khalifah terakhir Bani Umayyah. Dalam kondisi seperti ini, lalu muncullah pemikiran dari keluarga besar Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berawal dari seorang sosok Abbas. Siapakah Abbas? Abbas adalah paman Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah putra dari Said Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW, dan Abbas adalah adik dari Said Abdullah dan merupakan kakak dari Hamzah, paman Nabi. Abbas memiliki putra yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mempunyai putra yang bernama Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah mempunyai putra yang bernama Muhammad bin Ali. Rencana pembuatan Bani Abbasiyah berawal dari Muhammad bin Ali, lalu direalisasikan oleh anak beliau, yaitu Abdullah bin Muhammad, atau yang sering kita kenal Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah menyerang Khalifah terakhir Bani Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, di Sungai Zab, sehingga disebut Perang Azab. Pada tanggal 25 Januari 750 Masehi, setelah Perang Azab, Bani Umayyah dinyatakan kalah, sehingga kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpin terakhirnya, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad. Didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslimin yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur, yang banyak berjasa dalam pembangunan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi. Khalifah Daulah Abbasiyah. Khalifah dinasti Abbasiyah terdapat 37 khalifah, tetapi kita sekarang hanya membahas 4 khalifah, yaitu yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas merupakan khalifah pertama Daulah Abbasiyah, memiliki garis nasab yang menisabkan dirinya kepada Hashim. Abu Al-Abbas adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-muslim. Pada masa pemerintahannya, saat pasukan Abbasiyah menguasai Khurasah dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibait sebagai khalifah pada tahun 130 Hijriah atau 749 Masehi. Setelah itu, dia menyalahkan Marwan bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama. Abdul Abbas As-Saffah wafat pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi dalam usia yang masih muda. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah, meneruskan khalifah sebelumnya, yaitu Abu Abbas As-Saffah. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, masih saudara kandung Ibrahim Al-Imam dan Abdullah Abbas As-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far sedang menunaikan ibadah haji bersama Abu Muslim Al-Khurasani ketika Khalifah Abu Abbas As-Saffah meninggal. Adapun yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur setelah dibait menjadi khalifah pada 136 Hijriah atau 750 Masehi adalah mengatur politik dan siasaran pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Selama masa pemerintahannya,
kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dan negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan kecenderungan stabil. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 158 Hijriah. Namun dalam perjalanannya ia sakit, lalu meninggal dunia. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Jenazahnya kemudian dikebumikan di Baghdad. Yang ketiga, Muhammad al-Mahdi. Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur dibait menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 774 Masehi. Muhammad al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dewasa dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi. Dibantu anaknya, Harun al-Rashid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Muhammad al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi. Muhammad al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa khalifah keempat yaitu Harun al-Rashid. Harun al-Rashid bin Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun al-Rashid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid dikenal sebagai masa kemasan Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun al-Rashid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan serta peradaban Islam. Harun al-Rashid memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinannya, Harun al-Rashid mampu membawa dinasti yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru pada pemimpin Islam di abad ke-21 ini. Dari sosok khalifah besar ini, sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seminar. Harun al-Rashid menjadi khalifah saat berusia cukup muda, yaitu 22 tahun, dan wafat dalam usia yang juga masih muda, yaitu 45 tahun. Saat dia wafat pada tahun 1938 atau 808 Hijriah, negara dalam keadaan makmur dengan memiliki kekayaan 900 juta dirham. Tadi sudah dijelaskan bahwa awal berdirinya Bani Abbasiyah disebabkan oleh terjadi perang Ahzab yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah. Terdapat langkah-langkah yang dilakukan Bani Abbasiyah agar dapat melumpuhkan Bani Umayyah. Langkah yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh yang berperan adalah Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Gerakan bawah tanah ini adalah sebuah cara sembunyi-sembunyi. Jadi Bani Umayyah melakukan gerakan bawah tanah ini bersembunyi dengan cara melakukan gerakan yang dinamakan dakwah. Yang kedua, menerapkan politik bersahabat. Menerapkan politik bersahabat ini ketika ingin menggulingkan Bani Umayyah tepat pada masa khalifah ke-8 Bani Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu, Bani Abbasiyah melakukan planning untuk menghancurkan Bani Umayyah. Inti dari poin 1 dan 2 tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan Bani Umayyah. Yang ketiga, dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas tetapi Bani Hashim. Kenapa menggunakan Bani Hashim? Karena tujuan dari pengguna nama tersebut untuk mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib karena berasal dari bani yang sama, yaitu Bani Hashim. Yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurasani. Para tokoh yang berperan penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah adalah Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali adalah tokoh penting. Pada masa beliau menginginkan kembalinya kekuasaan yang diambil oleh Bani Hashim. Pada masa Muhammad bin Ali adalah awal pertama ide muncul mendirikannya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad adalah putra dari Muhammad bin Ali atau dikenal dengan sebutan Abu Abbas as-Sofa, si penumpah darah. Kenapa dikatakan as-Sofa? Karena beliau suka menumpahkan darah bagi orang-orang yang menghambat atau menghalangi lahirnya dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menumpahkan Khalifah Marwan bin Muhammad, Abu Abbas as-Sofa adalah khalifah pertama dan dianggap sebagai pendiri Khalifah Bani Abbasiyah. Yang ketiga, Abu Muslim al-Khurasani.
Abu Muslim al-Khurasani merupakan orang luar yaitu tentara bayaran yang dibayar penuh oleh keluarga Bani Abbas untuk menggulingkan keluarga Bani Umayyah. Abu Muslim al-Khurasani dalam strateginya beliau selalu menggunakan politik adu domba. Beliau selalu mengadu domba suku yang bermusuhan dan beliau ajak bergabung dan memanfaatkan keadaan seperti itu. Bagaimana dengan mudahnya Bani Abbas menggulingkan Bani Umayyah? Selain dengan langkah-langkah tadi dan dipelopori oleh 3 tokoh tadi, Bani Abbasiyah menggait beberapa kelompok untuk mendukung gerakannya. Kelompok apa aja sih? Yang pertama, kelompok Muslim non-Arab atau kelompok Mawali. Kenapa beliau mengajak kelompok ini? Karena senasib dengan kelompok Bani Abbasiyah. Kelompok Mawali ini memprotes status sosial mereka yang dianggap sebagai warga kelas 2 di bawah Muslim Arab. Kenapa dianggap warga kelas 2? Karena bangsa Arab menggunakan Arab oriented. Makanya kaum Mawali bergabung dengan kelompok Abbasiyah karena dia tidak mau di kelas 2 kan. Dia kelompok 2 kan. Yang kedua, kelompok Khawarij. Pada masa Tahikin, Khawarij keluar dari barisan Sayyidina Ali. Mereka tidak setuju Sayyidina Ali diangkat menjadi pemimpin. Dan kelompok Syiah adalah kelompok pendukung Sayyidina Ali. Dua kelompok ini bergabung dengan kelompok Abbasiyah. Mengapa demikian? Karena mereka berdua menuntut kembalinya khilafah yang dirampas oleh Bani Umayyah. Yang ketiga, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak. Mereka sama-sama kecewa dengan pemerintahan Abbasiyah. Kenapa demikian? Karena mereka kecewa dengan status istimewa yang diberikan Bani Umayyah kepada penduduk Suriah. Penduduk Suriah ada penduduk nomor 1 di mata Bani Umayyah. Jadi kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak ini bergabung dengan Bani Abbasiyah untuk menggulingkan Bani Umayyah. Keempat, kelompok Muslim yang soleh baik Arab maupun non-Arab. Kelompok Muslim sudah tidak menyukai suasana di Arab. Banyak hal yang mereka tidak sukai seperti penyelewengan, berfoya-foya dalam situasi pemerintahannya. Mereka selalu tidak memberikan kenyamanan terhadap warga masyarakat pada saat itu. Jadi kelompok Muslim yang soleh bergabung dengan Bani Abbasiyah untuk menggulingkan. Setelah terjadinya perang Azab, maka berdirilah Bani Abbasiyah yang bertempat di Baghdad. Kalau dulu Bani Umayyah bertempat di Damaskus. Memindahkan ibu kota ke Baghdad bukan hal yang mudah. Bani Abbasiyah harus melalui kota-kota penting untuk mewujudkan cita-citanya, mendirikan Baghdad sebagai ibu kota Bani Abbasiyah. Kota-kota penting itu adalah yang pertama, kota Kufah. Kota Kufah adalah ibu kota pertama dari pemerintahan Bani Abbasiyah. Di kota ini, Bani Abbasiyah diproklamirkan dan di sini Abu Abbas membangun istana yang tenang yang bernama Istana Hasimiyah I. Yang kedua, kota Hira. Kota Hira adalah kota transit, jadi bukan tempat tinggal dan menetap bagi Abbasiyah, hanya perpindahan sementara agar mereka dapat segera meninggalkan Kufah. Ketiga, kota Anbar. Kota Anbar adalah kota yang sudah dibangun oleh Raja Persia sebelumnya. Mengapa pindah di kota Anbar? Karena atas usulan Abu Muslim al-Khurasani, di mana beliau berasal dari Persia, dari Irak. Jadi dikarenakan Abu Muslim memegang peran penting dalam berdirinya dinasti Abbasiyah, maka Bani Abbasiyah pun mengikuti saran dari Abu Muslim al-Khurasani. Maka Bani Abbasiyah tinggal di Anbar sampai pendiri Bani Abbas yaitu Abbas bin Sofah meninggal dan didirikannya Istana Hasimiyah II. Yang keempat, kota Baghdad. Kenapa sampai pindah dari Anbar ke kota Baghdad? Karena yang pertama, adanya pemberontakan Bani Rawawdiyah. Bani Rawawdiyah adalah pengikut setia Abu Muslim al-Khurasani. Mereka menuntut pembalasan kematian Abu Muslim al-Khurasani yang dihukum mati. Kenapa Abu Muslim al-Khurasani dihukum mati? Karena ada muncul kecurigaan di sini. Karena dulu pada saat dakwah yang dipimpin beliau belum ada gelagatnya beliau akan menjadi pemimpin. Tapi setelah Abu Muslim dijadikan panglima perang, waktu-waktu berikut itu sudah mulai gelagat Abu Muslim akan menguasai Bani Abbasiyah. Maka dihukum matilah Abu Muslim al-Khurasani oleh Abu Abbas as-Sofah. Ini menyebabkan pemberontakan Bani Rawawdiyah kepada Bani Abbasiyah di Anbar. Maka Bani Abbasiyah pindah dari Anbar ke Baghdad. Yang kedua, Baghdad merupakan kota yang udaranya segar dan pemandangannya yang indah. Baghdad merupakan kota yang segar dan subur ini akan menunjang untuk lebih baik mengelola pemerintahan. Ketiga, tempat yang strategis.
Tempatnya sangat mudah untuk berkomunikasi dari berbagai daerah bahkan bangsa lain. Keempat, banyak terdapat bahan tambang dan sumber alam lainnya untuk keperluan hidup bagi para khalifah, petinggi pemerintah, dan keluarga masyarakat. Arsitek yang dipercaya oleh khalifah untuk memimpin pembangunan kota Baghdad adalah arsitek terkenal yaitu Hajjaj bin Arta dan Amir bin Wadah. Bani Abbasiyah berdiri sekitar 500 tahun lebih. Ada yang mengatakan 505 tahun, 508 tahun, atau 5 abad lebih, dengan 37